Desa Jatisari, sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan, dengan suasana yang tampak sepi dan terlupakan oleh dunia luar. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu, sebagian sudah lapuk oleh waktu, dan kebanyakan penduduk desa tinggal dalam ketenangan. Namun, di balik kedamaian itu, ada cerita gelap yang telah berlarut-larut selama berabad-abad, yakni tentang alas angker dan ritual terlarang yang terjadi setiap malam satu suro. Satu Riko, seorang pria muda, berusia 28 tahun, yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Riko datang ke desa ini bersama teman-temannya untuk menyelidiki fenomena mistis yang beredar. Dia tertarik untuk mengungkap cerita yang selama ini disembunyikan oleh penduduk setempat. Sita, sahabat Riko, seorang wanita yang lebih skeptis terhadap hal-hal gaib. Ia lebih mengutamakan logika dan berpikir bahwa cerita-cerita mistis adalah hasil dari hayalan atau ketakutan yang dilebih-lebihkan. Budi, teman lainnya yang lebih pendiam dan cenderung mendukung keputusan Riko, meskipun tidak sepenuhnya percaya pada hal-hal gaib. Riko, Sita, dan Budi tiba di desa Jatisari setelah perjalanan panjang. Mereka disambut oleh penduduk desa yang ramah, meskipun ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Banyak penduduk yang tampak menghindar ketika mereka mendengar alasan kedatangan Riko yang ingin menyelidiki alas angker dan ritual terlarang itu. Riko merasa ada sesuatu yang ganjil dengan sambutan mereka. Terdapat bisikan-bisikan yang cepat hilang saat mereka lewat, dan beberapa orang menatapnya dengan tatapan curiga, seakan ada rahasia besar yang mereka simpan. Saat mereka memasuki penginapan sederhana di pusat desa, mereka bertemu dengan Pak Jaya, seorang pria parubaya yang menjadi pemilik penginapan sekaligus orang yang paling banyak tahu tentang sejarah desa. Pak Jaya memperingatkan mereka dengan suara rendah dan wajah serius. "Kalian datang di waktu yang salah," katanya, matanya menyiratkan rasa khawatir. "Malam satu suro, malam yang sangat berbahaya." Riko, yang penasaran, memutuskan untuk tetap tinggal dan menggali lebih dalam. Pak Jaya melanjutkan, "Tidak ada yang berani pergi ke alas angker malam itu, bahkan kami penduduk desa. Ada ritual kuno yang dilakukan di sana, sesuatu yang sangat terlarang. Mereka yang mencobanya tak pernah kembali dengan utuh." Sita yang lebih skeptis merasa curiga dengan peringatan tersebut. Berpikir itu hanya cerita bohong untuk menakut-nakuti orang. "Kalian percaya pada cerita-cerita seperti itu?" katanya dengan cemas. Namun, Riko yang terdorong oleh rasa penasaran malah semakin bertekad untuk mengungkap misteri tersebut. Dia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita hantu yang harus ditemukan. Malam menjelang, dan suasana di desa Jatisari menjadi semakin sepi. Meskipun cuaca cerah, ada sesuatu yang terasa sangat berat di udara. Riko, Sita, dan Budi duduk di sekitar api unggun di halaman penginapan, berdiskusi tentang langkah mereka selanjutnya. Mereka merencanakan untuk pergi ke alas angker keesokan harinya. Namun, saat malam semakin larut, terdengar suara-suara aneh yang datang dari arah hutan. Suara langkah kaki berat, gemerisik ranting, dan suara seperti bisikan yang tidak dapat dipahami. Sita mulai merasa tidak nyaman. "Ada yang tidak beres," katanya, menatap ke arah hutan yang gelap. "Sepertinya kita harus pergi dari sini." Namun Riko tetap bertekad. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," jawabnya tegas. Saat mereka bersiap untuk tidur, mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebuah ritual yang telah lama terlupakan, sebuah misteri yang tak boleh terungkap, sedang menunggu mereka. Pagi hari yang cerah menyelimuti desa Jatisari. Namun, suasana desa tetap dipenuhi dengan ketegangan yang tidak dapat disembunyikan. Riko, Sita, dan Budi memulai hari mereka dengan tujuan utama, pergi ke alas angker. Mereka bertekad untuk menemukan kebenaran mengenai ritual yang selama ini hanya menjadi legenda. Setelah sarapan sederhana di penginapan Pak Jaya, ketiganya berkumpul di luar dan bersiap untuk perjalanan ke alas angker. Mereka mendapat petunjuk dari Pak Jaya untuk mengikuti jalan setapak menuju hutan, namun dengan peringatan keras untuk tidak melewati batas yang sudah ditentukan oleh penduduk desa. "Hutan itu tidak seperti hutan lainnya," kata Pak Jaya. Wajahnya sangat serius. "Ada sesuatu di sana
yang tidak bisa kalian bayangkan. Meskipun ketiganya merasa was-was, Riko yang penuh rasa ingin tahu tetap memimpin perjalanan mereka. Sita tampak lebih ragu dan merasa tidak nyaman, tetapi dia tetap mengikuti Riko dan Budi. Mereka berjalan melalui jalan setapak yang semakin sempit dan dipenuhi oleh pepohonan besar yang saling menjulang tinggi. Hutan itu terasa semakin mencekam seiring dengan berjalannya waktu. Saat mereka hampir mencapai batas hutan yang lebih dalam, tiba-tiba mereka mendengar suara keras seperti benda berat jatuh. Sita tersentak dan menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Budi yang merasa cemas mulai meragukan keputusan mereka. Kita sebaiknya kembali. Ini bukan tempat yang aman, kata Budi. Suaranya terdengar tegang. Riko yang tidak ingin mundur begitu saja menyarankan mereka untuk terus maju. Namun, ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Sita yang merasa tidak ada yang benar-benar menghargai peringatan Pak Jaya mulai berteriak. Kalian semua tidak percaya dengan apa yang diceritakan penduduk desa, kan? Kita sedang bermain-main dengan sesuatu yang berbahaya. Tidak lama setelah itu, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang melingkar ke tanah. Di sekitar pohon tersebut terdapat berbagai benda aneh, seperti ikatan kain hitam, bunga-bunga layu, dan tumpukan batu yang disusun dengan cara yang tidak biasa. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan membuat suara aneh seperti bisikan yang tidak jelas. Semua merasa ada yang salah. Ini pasti tempatnya, kata Riko. Matanya berbinar karena penasaran. Ini bisa menjadi bukti bahwa ritual itu memang ada. Namun, Sita merasakan sesuatu yang berbeda. Ada getaran yang terasa di udara, dan seolah-olah mereka sedang diamati. Riko, aku tidak suka dengan ini. Kita harus pergi sekarang juga, kata Sita. Suaranya bergetar. Riko mengabaikan peringatan itu dan mengamati lebih dekat benda-benda yang ada di sekitar pohon besar. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat mendekat. Semuanya terdiam, berusaha mendengarkan dengan seksama. Namun tidak ada seorang pun yang tampak di sekitar mereka. Hanya suara gemerisik angin yang semakin mengerikan. Ketika mereka hendak berbalik dan melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba melihat sosok samar-samar berdiri di antara pepohonan yang sangat jauh di depan mereka. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan kepala tertunduk. Sita menggenggam tangan Riko dengan erat. Matanya terbuka lebar, takut untuk bergerak. Siapa itu? Riko, siapa itu? Tanya Sita, suaranya hampir tercekik. Riko menatap sosok itu, mencoba memastikan apakah itu manusia atau makhluk lain. Namun sosok itu hanya berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Seketika, tubuh mereka terasa kaku, dan rasa dingin yang menusuk mulai menyelimuti udara. Budi, yang semakin cemas, menarik Riko untuk pergi. Jangan bodoh, Riko. Itu bukan manusia, teriaknya. Namun, Riko yang terperangkap oleh rasa ingin tahu malah mendekati sosok itu. Begitu Riko melangkah lebih dekat, sosok tersebut tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata, seperti tertelan oleh hutan yang gelap. Suasana menjadi semakin mencekam, dan Sita merasa bahwa mereka tidak hanya dikelilingi oleh pohon-pohon tua, tetapi oleh sesuatu yang lebih buruk. Ketegangan semakin meningkat saat mereka menyadari bahwa mereka tidak tahu harus kemana atau bagaimana mereka bisa kembali. Kita terjebak, kata Sita. Panik. Ketiga teman itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke penginapan. Tetapi jalan yang mereka lalui terasa berbeda. Mereka merasa seolah-olah hutan itu tidak lagi tampak seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang menghalangi jalan mereka, dan arah yang seharusnya mereka tuju menjadi kabur. Saat mereka kembali ke penginapan, malam sudah menjelang. Riko yang tidak ingin mengalah kepada rasa takut, mengumpulkan keberaniannya dan berencana untuk kembali ke alas angker pada malam hari. Ia yakin ada sesuatu yang sangat penting yang perlu mereka temukan. Kita harus kembali malam ini, pada malam 1 Suro, katanya dengan yakin. Namun, Sita, Budi, dan bahkan Pak Jaya menolak keras ide tersebut. Malam 1 Suro adalah malam yang sangat berbahaya. Tidak ada yang pernah berani melakukannya. Riko, kamu tidak tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Pak Jaya memperingatkan dengan wajah serius. Malam itu, rasa takut mulai melanda ketiganya.
Tetapi Riko tidak bisa berhenti. Perasaannya mengatakan bahwa malam ini adalah kesempatan untuk mengungkap kebenaran yang telah terkubur lama. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa malam satu suro bukan hanya sekedar malam biasa. Itu adalah malam ketika ritual dimulai, dan mereka akan menjadi bagian dari ritual itu. Malam telah tiba di desa Jatisari. Hutan yang sebelumnya tenang kini terasa semakin mencekam, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di antara pepohonan. Keheningan malam hanya dipenuhi suara angin dan gelegar petir yang datang dari kejauhan. Suasana semakin terasa aneh, seolah dunia telah memasuki dimensi yang berbeda. Malam satu suro telah tiba. Riko, Sita, dan Budi berada di dalam kamar penginapan, mempersiapkan diri untuk perjalanan mereka ke alas angker. Riko tetap teguh dengan keputusan untuk pergi malam itu, meskipun Sita dan Budi masih merasa ragu. Mereka telah mendengar banyak cerita dari Pak Jaya tentang teror yang mengintai setiap orang yang mencoba melawan takdir malam tersebut. Sita berusaha membujuk Riko untuk berhenti. Riko, kamu harus mendengarkan kita. Semua yang terjadi di hutan itu tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka melakukan ritual yang tidak seharusnya dibangkitkan. Kita harus pergi sekarang sebelum semuanya terlambat. Budi, yang tidak sekuat Sita dalam menghadapi ketakutan, hanya bisa mengangguk setuju. Riko, kita bisa menemukan bukti tanpa harus melibatkan diri dalam hal ini. Aku rasa ini terlalu berisiko. Namun, Riko, yang sudah terobsesi dengan misteri ini, hanya menjawab dengan penuh tekad. Kita sudah sejauh ini, Sita. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pada akhirnya, meskipun dengan keberatan, Sita dan Budi memutuskan untuk mengikuti Riko, meskipun mereka tahu apa yang mereka lakukan bisa berakhir buruk. Mereka mulai berjalan menuju alas angker dengan langkah hati-hati. Langit gelap, dan hanya cahaya samar dari bulan yang memandu mereka. Jalan setapak yang biasa mereka lewati kini tampak berubah. Semuanya lebih gelap, lebih sunyi, dan penuh dengan atmosfer aneh yang membuat mereka merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Saat mereka mendekati hutan, Riko merasa ada yang aneh. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, seolah mata-mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ada yang mengikuti kita, kata Riko pelan, tetapi Sita dan Budi tidak melihat apapun. Mereka mencapai sebuah clearing, sebuah lapangan kecil di tengah hutan, tempat di mana mereka sebelumnya melihat pohon besar dengan benda-benda ritual. Namun, kali ini, keadaan sudah jauh lebih mengerikan. Di tengah clearing, terdapat sebuah altar yang terbuat dari batu hitam, dikelilingi oleh lilin-lilin yang telah menyala dengan api biru yang aneh. Suasana malam yang biasanya tenang kini dipenuhi oleh getaran yang terasa sampai ke tulang. Ini bukan tempat yang kita cari, kata Sita. Suaranya bergetar. Kita harus pergi sekarang juga. Namun Riko sudah melangkah lebih dekat ke altar. Matanya terpaku pada simbol-simbol yang terukir di atas batu hitam. Ini lebih dari sekadar ritual biasa, gumamnya. Ini mungkin ritual kuno yang selama ini disembunyikan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang sangat berat, semakin mendekat. Sosok-sosok yang mereka lihat sebelumnya kini mulai muncul satu persatu di antara pepohonan. Mereka mengenakan pakaian ritual yang serba hitam, dengan wajah tertutup kain, dan mata mereka menyala dengan cahaya merah. Riko, yang tidak mau mundur, berdiri tegak. Kami datang untuk mencari kebenaran. Kami tidak takut, teriaknya, berusaha menantang sosok-sosok tersebut. Namun, sosok-sosok itu hanya diam, tidak merespon. Suasana semakin mencekam. Budi memegang lengan Riko. Riko, ini bukan lelucon. Kita harus pergi sebelum terlambat. Riko mengabaikan peringatan itu dan mulai mendekati altar. Seketika, salah satu sosok yang lebih tua bergerak maju. Suaranya berat dan dalam. Kalian telah melangkah ke wilayah yang terlarang. Ritual ini tidak bisa diganggu-gugat. Sita menatapnya dengan penuh ketakutan. Apa yang akan kalian lakukan pada kami? Sosok itu hanya tersenyum samar. Kalian tidak bisa kembali lagi. Malam ini adalah malam yang telah ditentukan.
Riko merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, seolah kekuatan gelap menguasainya. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang harus ia ungkapkan, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya. Sita dan Budi semakin ketakutan, dan saat itulah mereka melihat cahaya merah yang semakin menyilaukan di sekitar mereka. Mereka mulai merasa pusing, dunia mereka terasa berputar-putar. Suara-suara aneh mulai memenuhi udara, suara gemuruh yang menggetarkan seluruh tubuh mereka. Saat itulah Riko merasakan perubahan dalam dirinya. Sesuatu yang asing dan gelap mulai menguasainya. Ia mendekati altar dengan langkah terhuyung-huyung, dan sebuah suara berat terdengar di telinganya. Ambil bagianmu dalam ritual ini, atau kamu akan terlupakan selamanya. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Riko merasakan tubuhnya seperti kehilangan kendali, seolah dirinya bukan lagi dirinya sendiri. Sita dan Budi berteriak memanggilnya, tetapi Riko hanya bisa menatap ke arah altar dengan mata kosong. Tangan Riko terangkat sendiri, menuju simbol yang terukir pada batu hitam. Di saat terakhir, Sita menarik tangan Riko dan berteriak, "Jangan! Jangan lakukan itu, Riko!" Tetapi Riko tidak mendengar. Sebelum tangan Riko menyentuh simbol tersebut, sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam hutan, mengganggu seluruh ritual yang tengah berlangsung. Suasana hutan berubah menjadi sangat gelap, dan sosok-sosok yang sebelumnya berdiri diam kini mulai bergerak dengan cepat, mengelilingi mereka. Akhirnya, sebuah cahaya terang menyembur dari altar, membutakan mata mereka. Dalam sekejap, semuanya hening. Riko terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Sita dan Budi segera berlari untuk membantu, tetapi mereka merasa ada yang aneh dengan Riko. Matanya kosong, tubuhnya terkulai lemas. Mereka berlari secepat mungkin menuju desa, tetapi di sepanjang jalan, hutan terasa semakin menekan, seolah tidak ada jalan keluar. Mereka berlari menuju penginapan, dan saat mereka tiba, mereka melihat Pak Jaya berdiri di depan pintu, wajahnya pucat pasi. Kalian sudah melanggar aturan. Apa yang kalian lakukan malam ini?" katanya, suaranya penuh kekhawatiran. Sita dan Budi terengah-engah, melihat keadaan Riko yang semakin aneh. Mereka tahu, malam ini bukan hanya sebuah ritual biasa. Mereka telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Malam semakin larut, dan hutan di luar penginapan semakin mencekam. Kegelapan malam hampir menyelubungi seluruh desa Jatisari. Pak Jaya berdiri di depan pintu penginapan, matanya penuh kekhawatiran. Sita dan Budi terguncang, sementara Riko terkulai lemas di kursi dekat jendela. Tubuhnya masih gemetar, matanya kosong dan tak berfungsi seperti biasanya. Pak Jaya melangkah masuk dengan raut wajah serius. "Kalian sudah melanggar aturan yang sudah lama ada di desa ini. Ritual yang kalian ganggu, itu bukan hanya sekedar ritual biasa. Itu adalah kekuatan yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Dan kalian telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh diganggu." Sita menatap Pak Jaya dengan cemas. "Tapi kami tidak tahu. Kami hanya ingin tahu kebenaran tentang ritual itu." Pak Jaya menghela napas berat. "Dan kalian sudah mendapatkan kebenarannya. Tapi kalian juga harus tahu bahwa ketika seseorang mengganggu ritus tersebut, ada konsekuensinya. Kamu sudah mendatangkan kutukan yang tidak bisa dibatalkan begitu saja." Budi mengerutkan kening. "Kutukan? Apa maksudnya? Apa yang terjadi pada Riko?" Pak Jaya menggelengkan kepala, kemudian melirik Riko yang terdiam, duduk dengan tubuh kaku. Dia terhubung dengan dunia lain, dunia yang tidak terlihat oleh kita. Dunia yang dikuasai oleh entitas yang tidak bisa kita kontrol. Dan karena dia sudah mengganggu ritual itu, dia akan menjadi bagian dari mereka. Dalam kondisi yang lebih buruk lagi, jika kalian tidak melakukan sesuatu untuk menghentikan semua ini. Riko terdiam, wajahnya kosong, tidak ada ekspresi yang bisa dibaca. Tangannya terkulai lemas di samping tubuhnya. Sita mencoba memegang tangan Riko, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang aneh, seperti ada kekuatan dingin yang mengalir dari tubuh Riko. Pak Jaya menundukkan kepalanya, kemudian berkata pelan,
Kalian harus pergi ke pusat hutan. Di sana ada seorang dukun yang bisa membantu kalian. Tetapi itu bukan hal yang mudah. Kalian harus mengikuti semua petunjuknya tanpa banyak bertanya. Jika tidak, Riko akan benar-benar terperangkap dalam dunia itu selamanya. Sita menggenggam tangan Riko, memandang Pak Jaya dengan mata penuh harapan. Tolong, Pak, apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkannya? Pak Jaya mengangguk pelan. Ambil bunga teratai yang ada di tengah rawa. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengikat kembali jiwa yang sudah terlepas. Tapi hati-hati. Tempat itu penuh dengan makhluk yang tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Budi menatap Riko yang terlihat semakin tidak manusiawi. Bagaimana kalau kami gagal? Apa yang akan terjadi pada Riko? Pak Jaya hanya menatap mereka dengan ekspresi cemas. Jika kalian gagal, Riko akan menjadi bagian dari mereka selamanya, dan dunia ini akan mulai merasakan dampaknya. Kutukan ini tidak hanya akan menimpa dia, tapi juga semua orang yang ada di sekitarnya. Sita menundukkan kepala, gemetar. Ia tidak tahu apakah mereka bisa menyelamatkan Riko, atau apakah mereka sudah terlalu jauh terjebak dalam permainan kekuatan yang tidak mereka pahami. Dengan langkah tergesa, mereka bertiga pergi ke hutan setelah mendengar petunjuk dari Pak Jaya. Malam semakin gelap, dan hutan itu terasa semakin hidup, seperti ada sesuatu yang mengamati mereka setiap langkah mereka. Mereka mengikuti jalan setapak yang sempit, di antara pepohonan rimbun yang seolah semakin memadat, menutup cahaya bulan. Riko berjalan di depan mereka dengan langkah goyah. Matanya kosong, namun terkadang ada kilatan cahaya merah yang tampak di matanya. Sita menggenggam tangannya dengan kuat, tetapi tidak ada reaksi dari Riko. Riko, tolong, dengarkan kami, kata Sita dengan suara pelan, namun Riko tidak menjawab. Budi berjalan di belakang, melirik ke kanan dan kiri, merasa seperti ada bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Ia tidak merasa nyaman, dan setiap langkahnya semakin berat. Sita, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita. Sita hanya mengangguk, tetapi tidak berbicara. Mereka terus melangkah lebih dalam ke dalam hutan, dan semakin lama, udara semakin dingin. Sesuatu yang tidak tampak seperti kabut muncul, menyelimuti mereka. Terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang ingin menjebak mereka dalam kegelapan. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat terbuka. Sebuah rawa besar yang di tengahnya terdapat bunga teratai raksasa yang indah, namun juga menakutkan. Bunga itu memancarkan cahaya yang lembut, dan di sekelilingnya terdapat banyak patung-patung aneh yang menghadap ke bunga tersebut. Di tengah rawa, terdapat batu besar yang terlihat seperti altar, dengan banyak ukiran dan simbol yang tampaknya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Di atas batu tersebut, terdapat sebuah ruang kosong, tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap mungkin akan kembali. Tiba-tiba, suara berdesir terdengar di udara, dan sosok-sosok bayangan muncul di sekitar mereka, seperti mereka dijaga oleh entitas tak kasat mata. Mata Riko mulai bersinar merah lagi, dan suara berat terdengar di telinganya. Kalian telah datang untuk menyelamatkannya, tetapi kalian tahu, kalian tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sita dan Budi berlari ke arah bunga teratai, tetapi tiba-tiba tanah di bawah mereka mulai bergetar. Batu-batu besar mulai bergerak, dan suara-suara aneh bergema dari hutan. Budi terjatuh, dan sesuatu yang gelap menyambar kakinya, menariknya ke dalam rawa. "Budi!" teriak Sita. Tetapi sebelum ia sempat berlari, sosok-sosok yang muncul dari hutan menghalangi jalan mereka. Riko tiba-tiba berteriak. Suaranya keras dan penuh kekuatan. "Pergi! Kalian tidak akan bisa keluar dari sini." Tangan Sita terulur ke arah bunga teratai. Namun saat jarinya hampir menyentuh kelopak bunga, gelombang energi sangat kuat menyapu seluruh rawa, menghentikan gerakan mereka. Seketika itu, Sita merasakan kesakitan luar biasa. Tubuhnya seperti terperangkap dalam kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Budi yang terperangkap di rawa semakin berteriak keras, dan hutan sekitar mereka seolah hidup, berusaha menahan mereka lebih lama lagi. Sita menggenggam tangan Riko,
berharap ada sedikit kekuatan untuk membangkitkan kesadaran di dalam dirinya. Rico, kamu harus bertahan. Kita bisa keluar dari sini. Tetapi jawaban yang ia terima hanya kekosongan. Saat itu, sebuah suara bergema di seluruh rawa, seperti berasal dari dalam bumi. Tidak ada yang bisa keluar dari sini, kecuali mereka yang menerima kutukan. Malam itu, mereka mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang harus mereka hadapi sebelum mereka bisa keluar dari kutukan malam satu suro ini. Kegelapan malam semakin mencekam, dan hutan di sekitar rawa itu tampak lebih hidup dari sebelumnya. Angin berdesir keras, membawa suara-suara bisikan yang mengerikan. Sita, Budi, dan Rico berdiri terperangkap di tengah-tengah ruang yang kini terasa seperti penjara tak kasat mata. Semua harapan tampak seakan hilang, dan makhluk-makhluk gelap yang mengelilingi mereka semakin mendekat. Sita menggenggam tangan Rico erat-erat, berusaha menjaga harapan agar tidak pupus. Namun, Rico tetap terdiam, matanya kosong, dan tubuhnya semakin lemas. Sosok-sosok gelap yang muncul dari dalam rawa tampak memancarkan aura menakutkan, bergerak perlahan ke arah mereka. Ini semua salah. Kenapa kami harus terjebak di sini? Budi bergumam dengan suara penuh frustrasi, matanya terarah pada rawa yang semakin dalam, tempat di mana tanah bergetar dan bayangan gelap semakin kuat. Sita menatap bunga teratai yang ada di tengah rawa, bunga yang seharusnya menjadi harapan mereka, tetapi sekarang tampak semakin jauh dan terlarang. Setiap langkah mendekati bunga itu seolah semakin berat, seperti ada kekuatan yang menghalangi mereka. Pak Jaya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sita berbisik dengan cemas, berharap jawaban datang dari Pak Jaya atau sesuatu yang bisa memberi mereka petunjuk. Namun, tak ada jawaban. Budi mencoba untuk maju, tetapi sesuatu menarik kakinya ke dalam rawa. Suara jeritan keras terdengar dari bawah permukaan tanah. Tiba-tiba, tubuh Budi terhuyung mundur dan terjatuh, hampir tenggelam di dalam air yang dipenuhi oleh sesuatu yang menyerupai akar raksasa. "Budi!" teriak Sita. Tetapi dia terhalang oleh makhluk-makhluk bayangan yang semakin mendekat. Rico tiba-tiba berdiri. Matanya yang kosong berubah menjadi bersinar merah. Ia menoleh dengan tajam ke arah Sita dan Budi. Namun bukan Rico yang mereka kenal. "Kalian tidak bisa keluar. Kalian harus menerima takdir kalian." Tangan Rico terulur, seperti menarik mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Sita berlari, berusaha menyelamatkan Budi, tetapi langkahnya terasa seperti melawan kekuatan yang tidak dapat dilawan. Setiap kali ia berusaha melangkah, tanah di bawahnya terasa semakin keras dan tak bisa digerakkan. "Apa yang terjadi dengan Rico? Dia bukan lagi orang yang kita kenal," teriak Budi, yang sekarang tergantung di tepi rawa, berjuang melawan arus yang berusaha menyeretnya masuk. Sita menggenggam tangan Budi, berusaha menariknya keluar, namun makhluk-makhluk itu semakin mendekat, seolah ingin mencegah mereka untuk keluar hidup-hidup. "Kita harus menghentikan semuanya sebelum terlambat," kata Sita dengan penuh tekad. Tiba-tiba, suara mendalam dari dalam rawa bergema, seperti suara yang berasal dari dunia lain. "Jika kalian ingin keluar dari sini, kalian harus membayar harga yang setimpal." Sita menatap Budi dengan mata penuh ketakutan. "Apa yang mereka maksud? Apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari sini?" Suara itu kembali bergema. "Satu jiwa harus terkorban agar kalian bisa pergi dari sini. Hanya dengan pengorbanan darah, kalian bisa kembali ke dunia kalian." Budi terdiam, matanya terbuka lebar mendengar ancaman tersebut. "Kita harus memilih. Sita, apakah kita akan membiarkan satu dari kita mengorbankan diri?" Sita menggenggam tangan Budi lebih erat, tapi hatinya kacau. "Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengorbankan siapapun di sini. Kita harus menemukan jalan lain." Namun, suara itu kembali menyeringai, semakin keras dan mengancam. "Kalian tidak punya pilihan. Waktu kalian semakin habis." Tiba-tiba, air rawa di sekitar mereka mulai bergelombang dengan ganas, dan bunga teratai di tengah rawa bergetar hebat, seperti dipengaruhi oleh kekuatan luar biasa. Cahaya yang memancar dari bunga itu menjadi semakin terang, dan Sita merasakan sesuatu yang sangat kuat menarik tubuhnya ke arah sana.
Riko! Sita berteriak. Namun Riko hanya berdiri terpaku. Tubuhnya tampak semakin tenggelam dalam kekuatan yang tidak kasat mata. Budi yang terperangkap di rawa merasa tubuhnya semakin berat. Akar-akar besar mulai melilit kakinya. Dan ia merasakan tarikan yang begitu kuat dari bawah permukaan tanah. Sita, tolong aku, tidak bisa. Suaranya tercekat. Sita berlari ke arah Budi, mencoba menariknya keluar dari rawa yang semakin dalam. Tetapi saat tangannya menyentuh tubuh Budi, tiba-tiba sebuah kekuatan besar menarik tubuhnya, membuatnya terlempar ke belakang. Makhluk-makhluk gelap itu sekarang mengepung mereka dengan semakin mendekat. Cahaya dari bunga teratai semakin mengarah pada Riko, yang tampak semakin terhubung dengan entitas lain. Suara tawa mengerikan terdengar di sekitar mereka. Kalian telah memilih untuk datang ke sini, dan kini kalian harus menerima konsekuensinya. Sita menggenggam tangan Budi yang semakin lemah, dan dalam keputusasaannya, ia berteriak, "Tolong, ada cara lain. Jangan biarkan ini terjadi." Namun, tiba-tiba bunga teratai itu melepaskan sebuah ledakan cahaya yang begitu kuat, membuat semuanya terhenti sejenak. Cahaya itu memancar dari bunga teratai dan mengelilingi mereka, membuat hutan sekitarnya seakan terbakar oleh sinar itu. Saat pandangan mereka kembali, semuanya berubah. Makhluk-makhluk itu menghilang begitu saja, dan rawa di sekitar mereka mulai mengering. Riko masih berdiri di sana, tetapi matanya sekarang tampak kosong, seperti tidak ada harapan di sana. Semua tampaknya telah berubah, tetapi Sita, Budi, dan Riko belum bebas dari kutukan malam satu suro ini. Mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mencari jalan keluar. Dan makhluk-makhluk itu tahu betul bahwa mereka belum selesai. Kini mereka terjebak dalam keputusan besar yang menanti di depan mereka. Setelah ledakan cahaya dari bunga teratai, hutan yang sebelumnya tampak penuh dengan makhluk-makhluk gelap kini menjadi sunyi. Namun, ketenangan ini terasa palsu. Suasana di sekitar mereka masih penuh dengan ketegangan yang mencekam. Udara terasa berat, seakan sesuatu yang mengerikan sedang menunggu untuk muncul kembali. Riko berdiri kaku di tengah-tengah, matanya kosong, tampak terperangkap dalam dunia lain. Sita menggenggam tangan Budi dengan kuat, meskipun dia tahu bahwa mereka berada dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Di sekitar mereka, hutan yang gelap tampak bergerak, seolah hidup, seolah memperhatikan setiap gerakan mereka. Suara angin yang berdesir terdengar seperti bisikan-bisikan yang tidak bisa dipahami. "Kita harus segera keluar dari sini, sebelum semuanya terlambat," ujar Budi dengan suara yang terseok-seok. Tubuhnya masih tampak lemah, namun ia berusaha untuk tetap tegar. Sita menatap Riko dengan khawatir. "Riko, tolong, kamu masih di sini, kan?" Riko tidak menjawab. Ia hanya berdiri terdiam, matanya kosong, dan tubuhnya tampak seperti tidak lagi milik orang yang mereka kenal. Sita merasa semakin takut. Apa yang terjadi pada sahabatnya itu? Apa yang sebenarnya menguasai dirinya? Budi menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, tetapi rasa cemasnya tak bisa dibendung. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika kita tetap terjebak di sini, kita akan jadi seperti mereka. Sita melihat ke sekeliling. Suasana di sekitar mereka berubah, dan rawa yang tadinya penuh dengan cahaya kini gelap kembali. Bahkan bunga teratai yang memancarkan cahaya juga mulai layu, seperti kekuatan mereka sedang habis. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seakan tanah di bawah mereka berguncang. Budi menoleh dengan ketakutan. "Apa itu?" tanyanya dengan suara yang gemetar. Sita menatap dengan waspada, matanya mencari petunjuk. "Aku rasa itu bukan suara biasa." Seketika, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Riko yang tadinya dia mulai bergerak, namun gerakannya tampak kaku dan aneh. Ia berjalan perlahan menuju rawa, seakan terkomando oleh sesuatu yang tak terlihat. "Sita, apa yang terjadi padanya?" Budi bertanya dengan penuh kecemasan. Sita menggenggam tangan Budi, mencoba untuk mencegah Riko mendekat ke rawa yang semakin mengerikan. "Riko, kembali. Itu bukan kamu." Namun, Riko tidak mendengarkan. Sebuah cahaya gelap mulai memancar dari tubuhnya,
seperti energi jahat yang keluar dari dalam dirinya. Semua itu seperti tanda bahwa Riko semakin terhubung dengan dunia lain, dunia yang tak bisa dipahami. Sita dan Budi berlari mengejar Riko, tetapi semakin mereka mencoba mendekat, semakin cepat Riko bergerak, seolah berlari menuju takdir yang telah ditentukan untuknya. Sesuatu yang jahat menguasainya, dan mereka tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Riko, jangan pergi ke sana," teriak Sita. Tetapi suara itu hanya membawa angin yang terbuang sia-sia. Tanpa diduga, sesuatu muncul dari dalam rawa. Sebuah tangan besar, dengan kulit hitam legam dan kuku panjang yang tajam, menjulur keluar dan menangkap Riko dengan kekuatan yang luar biasa. Riko terjatuh ke dalam rawa, dan tangan itu menariknya ke bawah permukaan. Sita dan Budi berteriak bersamaan, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Riko sudah hilang di dalam kegelapan rawa yang semakin dalam. Sita terjatuh, lututnya menyentuh tanah, menangis sambil memanggil nama Riko. "Riko, tolong kembali." Budi menunduk dengan wajah pucat. "Ini semua salah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa." Saat Sita mengangkat kepala, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di sekitar mereka, bayangan hitam mulai berputar-putar, perlahan mendekat. Tangan-tangan itu muncul dari tanah, tubuh yang terdistorsi, dan sosok-sosok yang terperangkap dalam kegelapan. Tidak ada jalan keluar. Suara yang terdengar seperti bisikan datang dari arah yang tak terlihat. Sita berbalik, berusaha mencari cara untuk melawan. Namun makhluk-makhluk itu semakin banyak dan mendekat. Budi yang tampak lebih lemah kini merasakan ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Sesuatu yang buruk. Tiba-tiba, sosok yang menyerupai Pak Jaya muncul dari kegelapan. Ia berjalan perlahan ke arah mereka dengan wajah yang tampak mengerikan, senyum lebar yang menunjukkan gigi-gigi tajam, dan tubuhnya penuh dengan luka-luka yang mengerikan. "Apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang telah kalian bangkitkan?" kata Pak Jaya dengan suara yang serak, namun jelas terdengar seperti suara yang dipenuhi kebencian. Sita dan Budi terdiam. Ini bukan Pak Jaya yang mereka kenal. Sosok itu tampaknya telah dirasuki oleh kekuatan gelap yang tak terbayangkan. Pak Jaya yang terdistorsi itu tiba-tiba melangkah maju, tangannya terulur, mencoba menyentuh mereka. Namun, sebelum ia bisa mencapai mereka, sebuah cahaya terang menyala dari dalam hutan. Sebuah suara yang sangat berat dan mendalam terdengar, menahan Pak Jaya. "Hentikan! Mereka bukan milikmu." Suara itu bergema di seluruh hutan. Semua makhluk yang menyerang mereka terhenti seketika. Cahaya dari bunga teratai yang sebelumnya mulai pudar kini kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya. Sita merasakan energi yang sangat kuat mengalir melalui tubuhnya. Ini adalah kesempatan kita," ujar Sita dengan semangat yang baru muncul. Namun, apa yang terjadi selanjutnya tidak bisa diprediksi. Mereka harus memutuskan dengan cepat. Apakah mereka akan mengikuti suara itu atau melawan kekuatan yang sudah menguasai mereka? Waktu semakin habis, dan pilihan yang harus mereka buat akan menentukan hidup mereka selamanya. Di tengah hutan yang semakin gelap, Sita dan Budi berdiri di hadapan cahaya terang yang muncul begitu mendalam dari dalam tanah, menahan langkah Pak Jaya dan makhluk-makhluk jahat yang mengelilingi mereka. Suara besar yang menggema itu seakan berasal dari kedalaman yang tak terjangkau oleh manusia. Tiba-tiba, hutan yang semula sunyi kembali hidup dengan aura mistis yang semakin kuat, menyelimuti segala sesuatu dengan kegelapan yang hampir nyata. Sita merasakan tubuhnya bergetar hebat. Cahaya yang muncul semakin terang, hampir menyilaukan, sementara Pak Jaya, yang kini tampak lebih seperti makhluk yang terperangkap dalam dunia lain, berusaha mendekat dengan tatapan marah yang penuh kebencian. "Siapa yang menghalangi jalanku?" Suara Pak Jaya terdengar serak, penuh dengan kemarahan yang luar biasa. Budi yang terengah-engah mencoba berdiri lebih tegak, meskipun tubuhnya masih terasa sangat lemah akibat perjalanan mereka yang panjang dan ketegangan yang menumpuk. "Apa yang harus kita lakukan, Sita? Apa ini? Kenapa ada cahaya itu? Itu bukan milik kita." Sita menatap cahaya yang semakin terang. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang ada dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Tanpa sadar,
Tangannya mulai bergerak ke arah cahaya itu, mengikuti insting yang tak bisa dijelaskan. "Jangan sentuh itu, Sita!" teriak Budi. Tetapi Sita sudah terlambat. Tangannya menyentuh pancaran cahaya, dan seketika tubuhnya terasa seperti tersedot masuk ke dalam energi yang sangat kuat. Dia merasa seperti terbang ke suatu tempat yang jauh, jauh dari dunia ini. Begitu tubuhnya menyentuh cahaya, Sita merasa dirinya berada di tempat yang asing. Ruang ini tidak tampak seperti dunia yang ia kenal. Semuanya kabur, seperti berada di antara dua dimensi. Lantai di bawahnya tampak bergetar, dan bayangan gelap bergerak cepat di sekelilingnya. Dalam kebingungannya, ia mendengar bisikan-bisikan halus yang mengelilinginya. "Jangan takut, kamu tidak sendirian." Suara itu terdengar jelas di telinganya. Sita berusaha untuk tetap tenang. Namun, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, semakin terlihat nyata. Ia bisa merasakan getaran tubuhnya yang seakan diseret oleh kekuatan tak terlihat, dan sesaat kemudian, wajah Pak Jaya muncul di hadapannya, namun bukan seperti yang ia kenal. Pak Jaya kini tampak sebagai makhluk setengah manusia dan setengah sesuatu yang jauh lebih gelap. Matanya kosong, tidak ada lagi kemanusiaan di dalamnya. Ia adalah manifestasi dari kekuatan jahat yang sudah menyelimuti tempat ini. Sita merasakan hawa dingin yang menakutkan mulai menyelimuti dirinya. Tanpa ragu, Pak Jaya mulai mendekat. Suaranya menggema. "Kamu adalah bagian dari rencana kami," katanya dengan suara yang menggema. "Kamu sudah memilih. Kini, ikuti kami, dan kita akan taklukkan dunia ini bersama." Sita menatap dengan ketakutan, mencoba mundur. Namun langkahnya terhenti. Ia merasa seakan ada kekuatan yang menahannya. Makhluk-makhluk hitam di sekitar Pak Jaya mulai bergerak lebih dekat, siap untuk menyelesaikan takdir yang mereka percayai sudah ditentukan. Namun, saat itulah Sita merasa sesuatu dalam dirinya bergerak, sesuatu yang lebih kuat dari ketakutannya. Ada cahaya yang mulai membungkus tubuhnya. Cahaya itu berasal dari dalam dirinya sendiri, seakan terbangun dari tidur panjang. "Jangan biarkan dia mempengaruhimu, Sita!" teriak Budi, yang tiba-tiba muncul di sisi Sita. Ia tidak tahu bagaimana bisa muncul di sana, tetapi keberadaannya memberinya kekuatan. Budi mengulurkan tangan, dan Sita, meskipun ragu, akhirnya menggenggamnya. Ketika tangan mereka bersentuhan, sebuah gelombang energi luar biasa mengalir antara keduanya. Cahaya yang mengelilingi mereka semakin kuat, menyebar dan mengusir bayangan gelap di sekitar mereka. Pak Jaya terhuyung mundur, terkejut. Kau berani menentang kami?" teriak Pak Jaya dengan marah, tetapi cahaya yang dipancarkan oleh Sita dan Budi semakin kuat, semakin membesar, hingga akhirnya Pak Jaya terhuyung mundur, tak bisa bertahan di hadapan kekuatan yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, makhluk-makhluk gelap yang mengelilingi mereka berhenti bergerak. Cahaya yang dipancarkan oleh Sita dan Budi mulai meresap ke dalam tanah, membuat tanah itu bergetar hebat. Pak Jaya dan makhluk-makhluk lainnya terjerat oleh energi tersebut. "Sita! Budi!" Suara itu kembali terdengar, namun kali ini lebih jelas dan penuh dengan kekuatan yang bisa dirasakan oleh keduanya. Pak Jaya yang terkejut mendekat, berusaha untuk menyerang kembali, namun sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat daripada dirinya muncul. Sebuah sosok yang tidak bisa dijelaskan, tetapi ada dalam setiap detil hutan itu. Sebuah kekuatan yang sudah ada sejak lama, yang kini bangkit untuk menghentikan kegelapan yang datang. Dengan teriakan yang menggema, sosok itu melepaskan kekuatannya. Semua bayangan gelap yang mengelilingi mereka terpecah, dan Pak Jaya bersama makhluk-makhluknya mulai menghilang, diseret kembali ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, meskipun bayangan itu terhenti, Sita dan Budi tahu bahwa ancaman itu belum selesai. Mereka masih berada di tempat yang penuh dengan bahaya. Tapi sekarang, mereka tahu satu hal, mereka tidak sendiri. Mereka memiliki kekuatan yang lebih besar, lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Sita dan Budi terjatuh, kelelahan, namun selamat. Hutan yang gelap kembali sunyi. Tak ada lagi bayangan gelap yang mengelilingi mereka. Namun, mereka tahu bahwa mereka baru saja melewati ujian yang sangat besar. "Apakah ini berakhir?" tanya Budi dengan suara lemah.
Sita hanya bisa menggelengkan kepala. Ini baru permulaan. Mereka berdua saling menatap. Meskipun mereka baru saja memenangkan pertempuran besar, masih banyak yang harus mereka hadapi. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sita dan Budi kini berada di dalam hutan yang tampaknya lebih sepi dari sebelumnya, meskipun ketegangan masih terasa di udara. Cahaya bulan yang memancarkan sinar lembut melingkupi mereka, tetapi aura yang ada di sekitar mereka terasa semakin berat. Mereka tahu bahwa meskipun Pak Jaya dan makhluk-makhluk lainnya telah mundur, ancaman yang sesungguhnya belum berlalu. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan ritual ini sebelum semua yang mereka kenal hilang dalam kegelapan. Mereka berjalan melalui hutan dengan penuh kewaspadaan. Setiap suara, sekecil apapun, membuat mereka menoleh. Angin yang berdesir di antara pepohonan terdengar seperti bisikan yang tidak bisa mereka pahami. Sita merasa semakin cemas. Ada perasaan bahwa sesuatu atau seseorang sedang mengamati mereka. "Apakah kita aman?" tanya Budi dengan suara pelan, tampak bingung dan lelah. Sita menggelengkan kepala, mencoba untuk mengatasi ketakutan yang mulai menguasainya. "Saya tidak tahu. Rasanya ada yang tidak beres. Ini bukan akhir dari semuanya, Budi." Di tengah langkah mereka yang berhati-hati, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah berat yang datang dari balik pepohonan. Suara itu semakin dekat, dan perasaan waspada mereka berubah menjadi rasa takut yang mendalam. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul dua sosok besar yang menakutkan. Mereka tidak tampak seperti manusia sama sekali. Mereka adalah bayangan hitam yang bergerak dengan cepat, seakan tidak ada fisik yang menghalangi mereka. Matanya kosong, namun menyala dengan api merah yang mengerikan. Sita dan Budi terdiam, ketakutan, namun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Sosok-sosok itu bergerak lebih dekat, semakin besar dan semakin mengerikan. Suara langkah mereka semakin keras, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. "Tidak ada tempat untuk melarikan diri," kata salah satu sosok dengan suara yang datang dari kedalaman kegelapan. "Kalian sudah masuk ke dalam dunia kami, dan kalian tidak akan keluar begitu saja." Sita mencoba mengumpulkan keberanian, namun tubuhnya terasa lemas. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap makhluk-makhluk itu. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang lebih besar daripada ketakutannya. "Budi, kita harus bertahan," kata Sita dengan suara yang tegas meskipun ada rasa takut yang masih menguasai hatinya. "Jika kita tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan fisik, mungkin kita bisa mengusir mereka dengan cara lain." Budi, yang juga terkejut, mengangguk meskipun matanya masih tertuju pada makhluk-makhluk itu yang semakin mendekat. "Apa yang kamu pikirkan?" Sita menutup matanya sejenak, merasakan kekuatan yang ada di dalamnya. Ia mengingat kembali cahaya yang datang dari dalam dirinya, energi yang membantunya melawan Pak Jaya sebelumnya. Ia tidak bisa membiarkan kekuatan gelap ini menguasainya. Dengan napas dalam, Sita mulai merapalkan mantra yang pernah dia dengar di desa. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya, namun ada keyakinan yang tumbuh dalam dirinya bahwa inilah saatnya untuk mengaktifkan kekuatan yang terpendam. Cahaya putih yang lembut mulai menyinari tubuhnya, menyebar ke sekelilingnya, dan mengarah langsung ke kedua makhluk itu. Makhluk pertama, yang bergerak lebih cepat, terhenti seketika. Tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah cahaya itu menyentuh bagian terdalam dari dirinya yang paling gelap. "Apa ini?" Makhluk itu berteriak dengan suara kasar. "Tidak mungkin." Makhluk kedua mencoba melawan dengan gelombang gelap yang keluar dari tubuhnya, tetapi semakin banyak cahaya yang terpantul dari tubuh Sita. Tanpa diduga, Budi ikut membantu dengan menyentuh tangan Sita, mengalirkan energi dari tubuhnya ke dalam cahaya yang semakin membesar. Kekuatan mereka menjadi satu, saling memperkuat, dan cahaya itu semakin intens. Tiba-tiba, kedua makhluk itu terhuyung mundur. Sebuah ledakan energi yang sangat kuat menghantam mereka, membuat mereka terdorong kembali ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Sita dan Budi hampir terjatuh, namun mereka bertahan. Mereka tahu bahwa kekuatan yang mereka pancarkan telah mengusir makhluk itu untuk sementara.
Namun, dalam keheningan setelah ledakan tersebut, ada sesuatu yang lebih menakutkan yang muncul. Dari dalam tanah, muncul sebuah retakan besar. Tanah itu mengeluarkan suara gemuruh yang semakin keras, seolah-olah sebuah pintu besar ke dunia lain sedang terbuka. Ini belum selesai, bisik Sita dengan wajah pucat, merasakan ancaman yang lebih besar sedang datang. Budi, kita harus lebih berhati-hati. Sesuatu yang lebih buruk akan datang. Sita dan Budi mundur perlahan, tetapi mereka tidak bisa bergerak terlalu jauh. Semua jalan menuju keluar tertutup oleh kabut hitam tebal yang mulai menyelimuti mereka. Mereka berada di tengah-tengah tempat yang penuh dengan bahaya yang tak terlihat. Tempat di mana makhluk-makhluk gelap ini akan terus menguji mereka sampai akhir. Sita menatap Budi. Matanya penuh dengan tekad. Kita harus menghentikan ritual ini, Budi. Apapun yang terjadi. Budi mengangguk, walaupun ekspresinya penuh kecemasan. Mereka tahu bahwa ancaman yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan mereka harus menemukan cara untuk mengakhiri semua ini sebelum terlambat. Setelah mengusir makhluk-makhluk gelap yang muncul dari kegelapan, Sita dan Budi terperangkap dalam situasi yang lebih sulit. Di sekitar mereka, kabut hitam semakin tebal, dan tanah di bawah kaki mereka bergetar seolah merespons kehadiran sesuatu yang sangat kuat. Pintu ke dunia lain telah terbuka, dan mereka tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti mereka. Sita dan Budi berusaha tetap tenang, meskipun perasaan takut semakin mencekam mereka. Kabut gelap yang tebal mulai bergerak dengan kecepatan yang tak wajar, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menariknya. Di hadapan mereka, tanah terbelah, membentuk sebuah jurang yang sangat dalam. Dari dalam jurang tersebut, terlihat cahaya merah yang menyala-nyala, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar untuk muncul. Sita, kita harus segera pergi dari sini, teriak Budi, wajahnya tampak pucat. Apa yang sedang terjadi di sana? Sita menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya dan Budi. Kita tidak bisa lari, Budi. Kita harus menutup pintu ini. Kalau tidak, lebih banyak makhluk akan keluar. Budi mengangguk, meskipun rasa takut yang menggerogoti hatinya jelas terlihat. Mereka berdua tahu bahwa tanpa solusi, mereka akan terperangkap di dunia ini selamanya. Atau bahkan lebih buruk, dunia lain akan merasuki dunia mereka. Dengan hati-hati, Sita melangkah lebih dekat ke jurang yang terbuka, mencoba mengamati apa yang ada di bawahnya. Cahaya merah yang menyala seolah memanggil mereka, dan sebuah suara aneh mulai terdengar, seolah ada yang berbisik dari dalam. Sita dan Budi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang mereka, dan mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih kuat daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Apakah kamu mendengarnya? Tanya Budi dengan suara gemetar. Sepertinya ada suara dari bawah sana. Sita menoleh, matanya berkilat dengan tekad. Itu suara dari dunia lain. Mereka sedang memanggil kita. Tiba-tiba, suara itu semakin jelas, menjadi lebih keras dan lebih mengancam. Kalian sudah datang, manusia. Sekarang saatnya kalian membayar. Di bawah mereka, jurang itu mulai berputar, dan dari kedalamannya, muncul sosok-sosok yang lebih mengerikan daripada yang mereka hadapi sebelumnya. Bentuk-bentuk gelap yang tidak terlihat seperti manusia, bukan juga makhluk alam fisik. Mereka bergerak cepat, seperti bayangan yang hidup, dan ketika mereka mendekat, cahaya merah di jurang semakin menyala terang. Sita dan Budi mundur sejenak. Kebingungannya bercampur dengan rasa ngeri. Mereka sadar bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Satu-satunya pilihan mereka adalah menghadapi makhluk-makhluk ini dan menutup pintu ke dunia lain. Sita mulai merasakan kekuatan dalam dirinya semakin membesar. Cahaya yang keluar dari tubuhnya berkilauan lebih terang daripada sebelumnya. Dengan penuh tekad, dia mengangkat tangannya dan mulai mengucapkan mantra yang pernah dia dengar di desanya. Mantra itu adalah satu-satunya cara untuk menutup pintu ke dunia lain, tetapi itu memerlukan keberanian dan kekuatan yang sangat besar. Budi berdiri di sampingnya, memberi dukungan tanpa kata-kata. Meskipun ketakutan mengguncang tubuhnya, dia tahu bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyelesaikan semua ini. Semoga ini berhasil, bisik Budi, matanya penuh ketegangan.
Dengan suara yang dalam, Sita mengucapkan kata-kata mantra tersebut. Cahaya putih yang kuat mulai bersinar dari tubuhnya, melingkupi dirinya dan Budi. Cahaya itu menembus kabut hitam dan mengarah langsung ke jurang yang terbuka. Sebuah dentuman besar terdengar, dan tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Namun, itu bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Makhluk-makhluk itu semakin marah dan mulai berusaha menarik tubuh Sita dan Budi ke dalam jurang yang dalam. Mereka berdua hampir terjatuh ke dalam jurang. Namun dengan segenap kekuatan, Sita dan Budi mempertahankan posisi mereka. Cahaya putih yang datang dari tubuh Sita kini semakin intens, menembus kegelapan dan menghancurkan sosok-sosok gelap yang mencoba menarik mereka. Setiap langkah terasa seperti perjuangan terakhir. Setiap tarikan napas terasa lebih berat. Akhirnya, dalam ledakan cahaya yang sangat kuat, pintu dunia lain mulai tertutup perlahan. Sosok-sosok itu berteriak kesakitan saat mereka mulai ditarik kembali ke dunia mereka. Sita dan Budi hampir kehilangan keseimbangan, tetapi mereka berhasil berdiri tegak, tidak membiarkan diri mereka terjatuh. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad, kabut hitam perlahan menghilang. Tanah yang tadi bergetar kini kembali tenang. Sita dan Budi terengah-engah, tubuh mereka lemas akibat kekuatan yang baru saja mereka keluarkan. Mereka melihat ke jurang yang terbuka, dan akhirnya melihatnya menutup perlahan-lahan, seolah-olah dunia lain yang mengancam mereka kini kembali terkunci rapat. Akhirnya, ujar Sita dengan suara lemah, "Kita berhasil." Namun, meskipun mereka telah menutup pintu tersebut, Sita tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Mereka masih harus kembali ke desa dan menghadapi apa yang mungkin terjadi setelah ritual itu selesai. Tetapi untuk saat ini, mereka tahu bahwa mereka telah selamat, untuk sementara. Mereka berdua saling memandang, kelelahan dan kebingungannya masih terasa, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah melewati ujian yang paling sulit dalam hidup mereka. Sita menatap Budi dengan mata yang penuh tekad. "Kita harus kembali ke desa, Budi. Kita harus memastikan bahwa ritual ini tidak akan membahayakan siapapun lagi." Budi mengangguk. Meskipun dia tahu bahwa mereka masih harus menghadapi banyak hal. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi setelah ritual itu. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Malam yang gelap kini mulai mereda. Setelah berhasil menutup pintu ke dunia lain, Sita dan Budi mulai merasakan kepenatan yang luar biasa. Meskipun bahaya besar telah teratasi, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati mereka. Mereka tahu bahwa ritual satu suro yang baru saja mereka lalui belum sepenuhnya selesai, dan jejak dari dunia lain mungkin belum sepenuhnya menghilang. Sita dan Budi berdiri di tepi hutan, di mana kabut yang sebelumnya pekat kini hanya meninggalkan sisa-sisa yang hampir tidak tampak. Keheningan yang tercipta begitu aneh, seolah dunia di sekitar mereka sedang menahan napas. Sita merasakan perasaan tidak nyaman di dadanya, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan. "Sita, kita harus kembali ke desa. Ini belum berakhir," kata Budi dengan suara yang penuh keprihatinan. Sita mengangguk perlahan. Dia tahu benar bahwa meskipun mereka berhasil menutup pintu ke dunia lain, aura gelap yang mereka hadapi masih meninggalkan bekas. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya mungkin masih ada di dunia ini, dan bisa saja sedang mengintai mereka. Dengan langkah hati-hati, mereka berdua mulai berjalan menuju desa. Namun, setiap langkah mereka terasa semakin berat. Setiap suara yang mereka dengar, angin yang berbisik, ranting yang patah, membuat mereka semakin waspada. Saat mereka hampir sampai di ujung hutan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Sita dan Budi berhenti, menoleh ke belakang dengan hati berdegup kencang. Tidak ada seorang pun yang tampak, hanya bayang-bayang hutan yang gelap. "Siapa itu?" bisik Sita. Matanya mencari-cari ke dalam kegelapan. Budi mencoba untuk tetap tenang. "Mungkin itu hanya binatang hutan. Kita harus cepat sampai ke desa." Namun, langkah kaki itu semakin jelas terdengar, semakin dekat. Sita dan Budi saling berpandangan. Rasa cemas semakin menguasai diri mereka. Lalu, di antara pepohonan yang rapat, sebuah sosok muncul dengan tubuh yang sangat tinggi. Sosok itu hanya berupa bayangan gelap,
tetapi sangat jelas tampak menakutkan. Sepertinya sosok itu tidak memiliki wajah, hanya mata yang bersinar merah menyala. Perlahan, sosok itu mendekat. Sita menggenggam tangan Budi, mendorongnya untuk mundur sedikit demi sedikit. Budi, itu bukan manusia. Sita, itu apa? Tanya Budi. Suaranya hampir tidak terdengar karena ketakutan. Sosok itu semakin mendekat, dan Sita bisa merasakan hawa dingin yang datang bersamaan dengannya. Sepertinya sosok itu tahu apa yang baru saja mereka lakukan, dan kini ingin membalasnya. Tidak ada tempat untuk kalian di sini. Suara dari sosok itu bergema, seolah datang dari dalam kegelapan itu sendiri. Sita menarik napas dalam-dalam, mengingat mantra-mantra yang dia pelajari untuk melawan makhluk seperti ini. Namun, rasa takutnya membuat tangannya gemetar. Budi, kita harus melawannya. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat yang tidak bisa mereka hindari, sosok itu melangkah maju dan menyerang mereka dengan tangan yang memanjang dan sepertinya terbuat dari bayangan. Budi terjatuh, sementara Sita berhasil menghindar sejenak. Jangan biarkan dia mendekat, teriak Sita, dengan suara penuh kekhawatiran. Budi mencoba bangkit, tetapi sosok itu semakin mendekat, memancarkan aura yang semakin menakutkan. Sita, dengan penuh keberanian, mengangkat tangannya dan mulai mengucapkan mantra perlindungan. Cahaya putih yang kuat keluar dari telapak tangannya, tetapi sosok itu tidak terlihat terpengaruh. Sita, dia tidak bisa dihentikan, seru Budi, matanya penuh ketakutan. Kita harus pergi. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sosok itu mengeluarkan teriakan yang memekakan telinga. Cahaya putih dari tubuh Sita mulai memudar, dan dalam sekejap, sosok itu hampir saja menyentuh mereka. Rasa takut melumpuhkan tubuh mereka. Namun Sita berusaha keras untuk tidak menyerah. Dengan teriakan penuh kekuatan, Sita kembali mengucapkan mantra yang lebih kuat, memanggil cahaya yang lebih terang. Dalam sekejap, sosok itu terhenti. Cahaya putih membungkus tubuhnya, dan sosok itu mengeluarkan jeritan kesakitan yang mengerikan. Namun, sosok itu tidak hilang. Ia mulai mengeluarkan kekuatan yang lebih besar, mengubah bentuknya menjadi makhluk yang lebih mengerikan. Sita tahu bahwa mereka harus berlari. Meskipun makhluk itu terus melawan, ia akhirnya berhasil memutuskan satu-satunya jalan keluar. Dia berteriak pada Budi untuk berlari, dan dengan segenap tenaga yang tersisa, mereka berdua mulai berlari sekuat mungkin, meninggalkan sosok itu yang semakin marah di belakang mereka. Ketika mereka hampir sampai ke tepi hutan, sosok itu tampak mulai menghilang, seolah kekuatan jahat itu tidak lagi dapat bertahan di dunia mereka. Namun, Sita tahu bahwa ancaman itu belum sepenuhnya pergi. Ini belum selesai, Budi, kata Sita. Napasnya terengah-engah. Kita harus lebih berhati-hati sekarang. Ada lebih banyak hal yang tersembunyi. Sesampainya di desa, mereka berdua merasakan kelegaan, meskipun ketegangan masih menggantung di hati mereka. Keheningan malam itu terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Sita tahu bahwa mereka hanya berada di ujung dari perjalanan yang lebih panjang. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka. Apa yang kita lakukan sekarang, Sita? Tanya Budi. Wajahnya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Sita menatap langit malam. Matanya penuh tekad. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ritual ini lebih dari sekadar pembukaan pintu ke dunia lain. Ada sesuatu yang lebih besar yang kita hadapi. Dengan langkah hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke dalam desa, tetapi di dalam hati mereka, kekhawatiran semakin membesar. Apa yang akan datang setelah ini? Malam semakin larut ketika Sita dan Budi kembali ke desa mereka. Namun, meskipun tubuh mereka terasa lelah dan penuh dengan ketegangan, pikiran mereka tidak bisa tenang. Mereka tahu bahwa ritual yang mereka lakukan pada malam satu suro belum sepenuhnya berakhir. Ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap yang mengintai mereka. Keheningan desa terasa menyesakan. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat tapi sangat nyata di sekitar mereka. Mereka berdua duduk di sebuah warung kopi di ujung desa, mencoba menenangkan diri setelah malam yang penuh dengan teror. Tidak ada suara selain bisikan angin dan suara detak jam yang terdengar berat.
Sita menatap cangkir kopinya yang hampir kosong. Pikirannya melayang jauh. Budi, ada sesuatu yang aneh. Ritual itu tidak hanya membuka portal ke dunia lain. Itu lebih dari itu, kata Sita. Matanya memandang kosong. Budi yang duduk di hadapannya terlihat terdiam. Pikirannya juga terganggu oleh kejadian malam itu. Apa maksudmu? Bukankah kita sudah menutupnya? Ya, kita menutup pintu itu. Tapi entah kenapa, aku merasa bahwa kita tidak hanya mengganggu dunia lain. Ada entitas yang lebih kuat yang kini terhubung dengan kita. Sesuatu yang lebih gelap, jawab Sita. Nadanya tegas meski ada rasa cemas yang menyelubungi suaranya. Sita teringat akan sosok yang mereka hadapi di hutan. Sosok yang tinggi dan tanpa wajah itu bukanlah sekadar penjaga portal, tapi entitas yang tampaknya memiliki tujuan tertentu. Sesuatu yang mereka belum pahami sepenuhnya. Budi terdiam. Wajahnya menunjukkan tanda ketakutan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita tahu kalau entitas itu masih mengikuti kita? Entitas itu tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai, jawab Sita dengan suara pelan. Kita harus mencari tahu siapa dia sebenarnya dan apa yang dia inginkan. Kita harus menemukan informasi lebih banyak. Budi mengangguk. Tapi dari mana kita memulai? Ini bukan hanya masalah yang bisa diselesaikan dengan kekuatan atau mantra. Sita tahu bahwa mereka tidak bisa melawan dengan cara biasa. Mereka membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam tentang ritual dan sejarah di balik malam satu suro yang terkutuk itu. Mereka memutuskan untuk mengunjungi seorang ahli spiritual yang sudah lama dikenal di desa, Mbah Taryo, seorang pria tua yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Dengan langkah mantap, mereka berdua menuju rumah Mbah Taryo yang terletak di tepi desa. Rumahnya sangat sederhana, dikelilingi oleh tanaman-tanaman tua yang berbau harum. Saat mereka mengetuk pintu, suara langkah kaki pelan terdengar dari dalam. Mbah Taryo membuka pintu dengan wajah yang ramah namun penuh tanda-tanda kebijaksanaan yang mendalam. Anakku, Sita dan Budi, apa yang membawa kalian datang malam-malam begini? Suara Mbah Taryo berat dan penuh wibawa. Sita dan Budi menceritakan apa yang mereka alami, ritual yang mereka lakukan, sosok yang mereka hadapi, dan perasaan aneh yang tak bisa mereka jelaskan. Mbah Taryo mendengarkan dengan seksama. Matanya semakin tajam seiring cerita yang berlangsung. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan dan memandangi mereka dengan tatapan yang penuh makna. Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Tidak hanya untuk kalian, tetapi juga untuk makhluk yang lebih kuat dari yang kalian bayangkan, kata Mbah Taryo dengan suara berat. Makhluk itu, yang kalian sebut sosok gelap, adalah penjaga dari ritual kuno yang telah lama terlupakan. Setiap tahun, pada malam satu suro, ada energi kuat yang menghubungkan dunia kita dengan dunia mereka. Namun, tidak semua orang bisa melewati ritual ini tanpa ada harga yang harus dibayar. Mbah Taryo kemudian memalingkan wajahnya, seperti merenung dalam-dalam. Ada sebuah legenda yang harus kalian ketahui. Pada malam satu suro, seorang manusia yang mencoba melanggar batas ritual tersebut akan mengundang kemarahan para penjaga dunia gaib. Mereka tidak akan berhenti hingga mereka menemukan pengganti untuk entitas yang telah mati atau terperangkap. Dan saat ini, kalian telah menarik perhatian mereka. Sita dan Budi saling berpandangan, terkejut dan khawatir. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Mbah Taryo melanjutkan. Untuk menghentikan entitas ini, kalian harus melakukan satu hal. Kalian harus kembali ke lokasi pertama kali kalian melakukan ritual itu dan memulihkan keseimbangan yang terganggu. Itu adalah satu-satunya cara untuk menutup portal secara permanen dan mengusir entitas tersebut. Budi menelan ludahnya. Tidak yakin dengan apa yang Mbah Taryo katakan. Kembali ke sana. Kalas angker. Ya, hanya dengan kembali ke tempat asalnya kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi ingat, perjalanan kalian tidak akan mudah. Energi jahat yang telah kalian bangkitkan masih ada di sana. Kalian harus siap dengan konsekuensi yang akan terjadi, ujar Mbah Taryo. Wajahnya kini penuh dengan ketegasan. Sita dan Budi tidak memiliki pilihan lain.
Mereka harus kembali ke tempat yang paling mengerikan itu dan menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Dengan hati yang penuh ketakutan namun juga keberanian, mereka berdua meninggalkan rumah Mbah Taryo, memikirkan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya, tetapi tidak ada jalan lain selain menghadapi makhluk yang mereka bangkitkan. Malam satu suro belum selesai, Budi, kata Sita, suaranya penuh tekad. Dan kita tidak bisa mundur sekarang. Budi mengangguk perlahan. Kita harus melakukannya. Sita, kita harus menuntaskan semuanya. Dengan langkah pasti, mereka mulai merencanakan perjalanan kembali ke alas angker, tempat di mana semuanya dimulai, tempat yang kini terasa seperti neraka yang harus mereka hadapi. Pagi hari yang cerah tak mampu menghapus kegelisahan yang melingkupi Sita dan Budi. Mereka kini berada di tepi desa, memandang hutan yang lebat di kejauhan. Alas angker, tempat yang mereka hindari selama bertahun-tahun, kini seolah memanggil mereka kembali. Sesuatu yang sangat jahat sudah bangkit, dan mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapinya. Mbah Taryo memberikan mereka dua benda yang mungkin bisa membantu. Sebuah tongkat kayu hitam yang terlihat kuno dan selembar kain merah dengan simbol-simbol yang tidak mereka mengerti. Tongkat ini bisa menjadi pelindung kalian, dan kain ini akan membantu mengikat kembali energi yang telah terlepas, kata Mbah Taryo dengan nada serius. Jaga baik-baik benda-benda ini. Tanpa mereka, kalian mungkin tidak bisa keluar dengan selamat. Pesan Mbah Taryo saat mereka meninggalkan rumahnya. Sita dan Budi berjalan bersama. Tangan mereka menggenggam erat tongkat kayu dan kain merah itu. Mereka tahu betul bahwa tidak ada lagi waktu untuk ragu. Malam satu suro sudah meninggalkan bekas yang dalam di dunia nyata dan dunia gaib, dan mereka harus menutup portal tersebut sebelum semuanya semakin buruk. Perjalanan mereka dimulai dengan perasaan cemas yang semakin mendalam. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang memantau mereka dari dalam hutan. Semakin dekat mereka menuju alas angker, semakin tebal udara yang mereka hirup. Hutan yang dulu tampak seperti tempat yang biasa saja kini terasa menekan. Dan mereka tahu bahwa bukan hanya makhluk gaib yang menunggu mereka di sana, tetapi juga kegelapan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Sita menatap hutan di depannya. Budi, aku merasa seperti kita tidak sendirian. Seperti ada yang mengikuti kita. Budi mengangguk pelan. Matanya melirik sekeliling. Aku juga merasa begitu. Kita harus tetap waspada. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di pintu masuk alas angker, tempat yang dulu menjadi saksi bisu ritual mengerikan itu. Tidak ada suara burung atau hewan liar lainnya di sekitar mereka. Hanya keheningan yang memekakkan telinga. Dedaunan di bawah kaki mereka terasa lebih rapuh dari biasanya. Siti menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang semakin menyelimuti dirinya. Mungkin kita harus berhenti dan memikirkan lagi, kata Budi, terlihat ragu. Sita menggenggam tangan Budi dengan erat. Tidak ada waktu lagi. Budi, jika kita tidak melakukan ini sekarang, semuanya akan semakin buruk. Dengan langkah mantap, mereka melangkah ke dalam hutan, menuju tempat di mana ritual itu pertama kali dimulai. Saat mereka semakin dalam memasuki hutan, suasana semakin terasa tidak wajar. Pohon-pohon yang tinggi tampak seperti menekan ke bawah, seolah-olah menghalangi jalan mereka. Tiba-tiba, Sita berhenti. Budi, lihat itu. Di depan mereka, bayangan besar melintas dengan cepat. Hanya tampak seperti siluet hitam yang memudar dalam sekejap. Mereka berdua terdiam, saling menatap, mencari penjelasan. Apa itu? Apakah ada yang mengikutinya? Tanya Budi, suara bergetar. Sita menggeleng. Aku tidak tahu, tapi kita harus melanjutkan. Mereka terus berjalan dengan hati-hati, dan akhirnya sampai di sebuah clearing, tempat di mana mereka dulu melakukan ritual. Tanah di sana terasa dingin, dan aura yang mengerikan masih terasa di udara. Mereka berhenti dan saling berpandangan, seolah-olah merasakan sesuatu yang sangat tidak wajar. Tiba-tiba, tanah di depan mereka mulai bergerak. Satu persatu, batu-batu besar yang tergeletak di tanah mulai bergeser, dan dari bawahnya muncul sosok yang tinggi besar, gelap, dengan mata yang menyala merah. Sosok yang sama yang mereka temui malam itu,
penjaga ritual yang mengerikan. Kali ini, ia bukan hanya sebuah bayangan, tetapi nyata di depan mereka, semakin mendekat. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara makhluk itu bergema, seolah datang dari kedalaman tanah. Kalian sudah melanggar batas, dan kalian harus membayar harga yang sangat mahal. Sita dan Budi mundur sejenak, tetapi mereka tahu bahwa lari bukanlah pilihan. Mereka sudah berada di tempat yang tepat, dan satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah menghadapi makhluk ini. Sita menggenggam erat tongkat kayu hitam itu, yang mulai bergetar di tangannya. Jika kau ingin mengakhiri ritual ini, kalian harus menghentikan kuasa yang telah terlepas. Suara penjaga itu menggelegar. Kalian tidak bisa hanya menutup portal itu. Kalian harus mengembalikan apa yang telah hilang. Budi menatap Sita dengan bingung. Apa maksudnya? Dia bilang kita harus mengembalikan apa yang telah hilang. Apa yang hilang, Sita? Tanya Budi, suara cemas. Sita terdiam. Ia memandang tongkat kayu di tangannya, kemudian menatap makhluk itu dengan penuh tekad. Mungkin ini adalah waktunya untuk membuat pilihan. Makhluk itu mendekat lebih dekat, dan seiring dengan itu, suasana semakin menegangkan. Sita tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka harus menghentikan makhluk ini, sebelum semuanya terlambat. Makhluk itu tiba-tiba berhenti. Matanya menatap Sita dengan tajam. Kalian berani menghadapi kami, tapi kalian tidak mengerti. Ritual ini bukan hanya tentang penutupan portal. Itu adalah tentang keseimbangan yang telah lama terjaga. Ketika kalian mengganggu keseimbangan itu, kalian harus mengembalikan sesuatu yang telah hilang sejak dulu. Sita terdiam sejenak. Tiba-tiba, ia mendapatkan wawasan. Yang hilang itu adalah jiwa yang kita ambil. Kita tidak hanya membuka portal ini. Kita juga menarik kekuatan dari dunia mereka. Kita harus mengembalikannya. Budi mengangguk pelan. Jadi, kita harus mengembalikan jiwa yang hilang. Sita menggenggam kain merah itu, yang tiba-tiba terasa lebih berat di tangannya. Ya, kita harus mengembalikannya. Atau kita akan terjebak selamanya dalam kegelapan ini. Dengan keputusan yang tegas, Sita dan Budi mulai melakukan ritual baru, mengikuti instruksi makhluk tersebut. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk memperbaiki kesalahan besar yang telah mereka buat. Tanpa menyia-nyiakan waktu, mereka memulai upacara pengembalian, berdoa agar energi yang telah terlepas bisa kembali ke tempatnya. Namun, saat ritual dimulai, mereka bisa merasakan sesuatu yang mengerikan sedang mendekat, sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Dan tak ada yang bisa mereka lakukan selain melanjutkan upacara tersebut. Berharap mereka dapat menutup portal dan mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. Waktu semakin mendekat menuju tengah malam, dan segala sesuatunya terasa semakin terancam oleh kegelapan yang semakin mencekam. Sita dan Budi, meski dengan tekad yang kuat, merasakan beban yang luar biasa saat mereka melakukan ritual pengembalian. Mereka tahu bahwa hanya dengan menutup portal ini, mereka bisa menghentikan malapetaka yang telah dimulai. Namun, ketegangan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Semakin dalam mereka masuk ke dalam ritual, semakin kuat pula energi yang mengelilingi mereka. Alas angker, dengan segala keangkerannya, tampak hidup, seperti menyaksikan perjuangan mereka dan berharap agar mereka gagal. Pohon-pohon besar yang mengelilingi clearing tempat mereka berdiri tampak bergerak-gerak, seperti menyesuaikan posisi untuk memberikan kesaksian pada apa yang sedang terjadi. Suasana hening namun menekan. Sita menggenggam kain merah yang kini terlihat memancarkan cahaya samar. Tongkat kayu hitam yang telah diberi mantra perlindungan terasa semakin berat di tangannya. Di sekeliling mereka, angin menderu, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah alam ini juga bereaksi terhadap ritual yang sedang berlangsung. Budi berdiri di samping Sita, berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Ia memandangi makhluk penjaga ritual itu, yang berdiri diam, menunggu dengan sabar. Jangan ragu, Sita. Kita harus selesaikan ini, ujar Budi dengan suara tegas, meskipun bibirnya sedikit bergetar. Sita menatap Budi, matanya penuh dengan tekad. Kita harus. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita gagal,
Seluruh desa akan menjadi korban dari kebangkitan ini. Tiba-tiba, dari dalam tanah muncul cahaya merah yang memancar begitu terang, membentuk sebuah lingkaran besar di sekitar mereka. Dari lingkaran itu, sosok-sosok bayangan mulai muncul, mengelilingi mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk yang terjebak dalam dunia lain, yang kini berusaha melepaskan diri. Sita dan Budi berhenti sejenak. Mereka menyadari bahwa upacara ini bukan hanya sekadar mengembalikan jiwa yang hilang, tapi juga harus mengikat makhluk-makhluk ini kembali ke dunia mereka. Sebuah tugas yang jauh lebih berat daripada yang mereka bayangkan. Sita, ini lebih besar dari yang kita kira, kata Budi dengan nada yang penuh kekhawatiran. Ini bukan hanya tentang menutup portal. Kita harus menghentikan mereka semua. Sita menggenggam tongkat dengan erat. Matanya kini terfokus pada bayangan-bayangan yang berputar di sekitar mereka. Kita harus melakukannya. Jika tidak, mereka akan menghancurkan semuanya. Secara bersamaan, mereka mulai melantunkan mantra pengikat yang mereka pelajari dari Mbah Taryo. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seakan memberi perlawanan terhadap makhluk-makhluk tersebut. Namun, semakin mereka melantunkan mantra, semakin kuat pula gangguan yang mereka hadapi. Angin kencang mulai berputar di sekitar mereka, menerjang tubuh mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, makhluk penjaga ritual itu bergerak. Dengan suara gemuruh, ia mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Ini tidak cukup. Kalian harus memberikan lebih banyak dari itu jika kalian ingin benar-benar menutup portal ini. Serunya. Sita dan Budi mulai merasa bahwa ritual ini bukan hanya tentang kata-kata. Mereka harus memberikan sesuatu lebih besar, sesuatu yang lebih berharga. Hati mereka berdebar keras, dan mereka mulai menyadari bahwa untuk mengakhiri ritual ini, mereka harus mengorbankan lebih dari sekadar tenaga dan waktu. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai bergerak hebat, dan sosok besar muncul dari tanah yang retak. Sebuah makhluk yang lebih besar dari penjaga ritual pertama, dengan tubuh yang diliputi bayangan gelap, mata yang menyala merah, dan cakar yang tajam mengarah ke arah mereka. Sita terjatuh ke tanah, terpelintir oleh kekuatan makhluk itu, dan tongkat kayu hitam terlempar jauh. Budi berlari menuju Sita, berusaha membantunya bangkit, namun makhluk itu semakin mendekat, mengeluarkan suara mengerikan yang membuat darah mereka membeku. Kalian tidak bisa mengalahkan kami, teriak makhluk itu. Portal ini tidak akan pernah tertutup. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Tapi Sita, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, meraih kembali tongkat kayu hitam dan berdiri dengan gagah. Kita akan melakukannya, Budi. Kita tidak akan menyerah. Dengan segala kekuatan yang tersisa, mereka kembali melantunkan mantra pengikat, kali ini dengan lebih keras, lebih penuh keyakinan. Sebuah cahaya putih mulai memancar dari tongkat kayu hitam, menembus kegelapan yang ada di sekitar mereka. Cahayanya semakin terang, dan makhluk itu mulai terhenti. Tubuhnya terombang-ambing oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, sosok besar itu tidak mau menyerah begitu saja. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap, tubuhnya mendekat ke arah Sita dan Budi, siap menghancurkan mereka. Saat itulah, Sita menyadari satu hal, mereka tidak bisa hanya mengandalkan mantra dan benda-benda ini. Mereka harus menghadapinya dengan tekad dan keberanian yang lebih dari sekadar kata-kata. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus berani memberikan pengorbanan yang lebih besar. Sita mengambil langkah berani, melangkah ke depan dan mengarahkan tongkat kayu hitam ke arah makhluk itu. Kita tidak akan mundur. Kamu harus kembali ke tempatmu, teriaknya dengan keras. Budi menyusul, berdiri di samping Sita dengan penuh keberanian. Mereka berdua bersama-sama mengangkat tongkat dan kain merah, dan dengan kekuatan yang tersisa, mereka menutup portal dengan sekuat tenaga. Cahaya dari tongkat kayu hitam semakin menyala, dan akhirnya, makhluk itu mulai menghilang ke dalam kegelapan. Dalam sekejap, segala sesuatunya menjadi hening. Cahaya yang memancar dari tongkat kayu hitam redup, dan bayangan-bayangan yang mengelilingi mereka perlahan menghilang. Sita dan Budi berdiri terengah-engah, kelelahan, namun dengan rasa lega yang tak terkira. Apakah kita berhasil? Tanya Budi, suara terengah-engah. Sita menatap sekeliling.
Ya, kita berhasil. Portal ini telah tertutup. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, meskipun mereka berhasil menutup portal itu, mereka tahu satu hal. Mereka akan terus dihantui oleh ingatan dan dampak dari ritual malam satu suro di alas angker. Dan dunia yang mereka kenal tak akan pernah sama lagi. Pagi pertama setelah malam yang mencekam terasa berbeda. Matahari terbit perlahan di atas alas angker. Tetapi cahaya pagi itu tampak tidak memberi kehangatan yang biasanya menyertai pagi hari. Sita dan Budi duduk di sebuah batu besar, memandang ke arah hutan yang sunyi. Sesuatu yang aneh terasa menggantung di udara, seolah-olah mereka masih berada dalam jangkauan sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Meskipun portal telah tertutup, perasaan aneh dan tidak tenang terus membayangi mereka. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin. Hutan itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan semakin mereka mencoba untuk kembali ke kehidupan normal, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Sita memandangi sekeliling dengan penuh kecurigaan. Budi, apakah kamu merasa itu? Sepertinya kita belum benar-benar bebas dari semua ini. Budi mengangguk, masih dengan napas yang sedikit terengah-engah. Aku juga merasakannya. Ini bukan hanya soal portal yang tertutup. Sesuatu tetap mengikutiku. Sita menatap Budi, matanya tajam. Apa yang kamu maksud? Tidak tahu. Rasanya seperti bayangan yang terus mengikuti kita. Aku bisa merasakannya, meskipun kita sudah keluar dari hutan ini. Sita terdiam sejenak, mencerna kata-kata Budi. Mungkin, kita tidak benar-benar menutup semuanya. Kita hanya menunda sesuatu yang lebih besar, yang lebih jahat. Ketegangan mulai terasa lagi saat mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Hati mereka diliputi kecemasan, tetapi mereka juga merasa harus kembali untuk memberitahu orang-orang tentang apa yang terjadi. Mereka ingin menyelamatkan desa, dan untuk itu, mereka harus menyampaikan peringatan. Namun, semakin mereka berjalan menuju desa, semakin mereka merasakan kehadiran yang tak terlihat. Sesuatu yang mengintai dari balik pohon dan di balik setiap tikungan jalan. Sita berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaan mereka saja. Tapi, entah mengapa, angin yang menerpa tubuh mereka terasa lebih dingin daripada sebelumnya, dan bayangan yang bergerak cepat di sudut pandangan mereka semakin jelas. Apakah kamu melihat itu? Tanya Sita, suaranya bergetar. Budi menoleh dengan cepat. Apa yang kamu lihat? Tadi, di balik pohon itu, ada sesuatu. Budi mengamati area tersebut dengan saksama. Tidak ada apa-apa. Sita, mungkin itu hanya angin. Tetapi Sita merasa ada yang salah. Begitu mereka melanjutkan perjalanan, angin semakin kencang, dan suara-suara yang terdengar mulai seperti bisikan-bisikan dari jauh. Bisikan itu semakin keras, seakan memanggil nama mereka. Tunggu! Sita tiba-tiba berhenti, tubuhnya gemetar. Budi, kita harus kembali ke hutan. Budi memandangnya dengan bingung. Apa? Kenapa? Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang tidak ingin kita temui. Tapi kita harus hadapi sekarang. Dengan keraguan, Budi mengikuti Sita kembali menuju hutan, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ketika mereka tiba di clearing tempat portal ditutup, mereka terkejut melihat sesuatu yang tidak mereka harapkan, sebuah lingkaran batu yang terbaring di tanah, di tengah clearing. Batu-batu itu berlumuran darah, dan di tengahnya terdapat simbol yang tak asing, simbol yang sama dengan yang mereka lihat pada malam sebelumnya. Sita, ini tidak mungkin, kata Budi dengan wajah pucat. Kenapa simbol ini bisa muncul lagi? Tanya Sita, suaranya penuh ketakutan. Tiba-tiba, tanah mulai berguncang di bawah kaki mereka. Dari dalam tanah, muncul bayangan gelap yang semakin besar, dengan tubuh yang tampak terbuat dari kabut hitam pekat. Dengan gerakan yang cepat, bayangan itu mulai membentuk sosok makhluk besar, seolah-olah ia telah menunggu mereka di sini, menanti kedatangan mereka kembali. Sita dan Budi mundur beberapa langkah, tubuh mereka terhuyung. Apa yang kita hadapi kali ini? Tanya Budi dengan suara gemetar. Sita menarik napas dalam-dalam. Itu bukan sekadar makhluk.
Itu adalah entitas yang lebih kuat dari apapun yang pernah kita bayangkan. Itu adalah penjaga dari dunia lain, penjaga yang tak terikat oleh waktu atau ruang. Makhluk itu mengangkat tangan besar dan membuka mulutnya. Kalian telah memanggilku kembali ke dunia ini. Suara itu bergema dalam pikiran mereka, begitu dalam hingga terasa menekan. Kalian tidak bisa melarikan diri lagi. Tapi kami menutup portal itu, teriak Sita. Kami sudah menghentikan semuanya. Benar. Tapi kalian hanya menunda takdir. Kalian telah mengikat diri kalian dengan dunia kami, dan kalian tidak bisa keluar. Dengan kata-kata itu, makhluk itu maju. Langkahnya menghancurkan tanah di bawahnya. Sebuah ledakan kekuatan gelap meledak di sekeliling mereka, dan Sita dan Budi terlempar ke belakang. Tubuh mereka terseret oleh kekuatan itu. Mereka berdua merasa semakin lemah. Seakan kekuatan hidup mereka terhisap oleh makhluk itu. Dunia di sekitar mereka mulai memudar menjadi hitam. Wajah Budi yang pucat menunjukkan ketakutan yang mendalam. Sementara Sita merasakan tubuhnya menjadi kaku. Ini sudah selesai, Budi, kata Sita dengan suara penuh keputusasaan. Namun, pada saat yang paling kritis, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah cahaya putih besar tiba-tiba menerangi clearing itu. Cahaya itu semakin terang, dan makhluk besar yang tampaknya tak terkalahkan itu terpekik kesakitan. Cahaya itu datang dari seorang sosok yang muncul di tengah-tengah mereka. Mbah Taryo. Dengar, anak-anakku. Suara Mbah Taryo terdengar tegas, seperti memanggil kekuatan alam yang lebih besar. Kalian belum sepenuhnya kalah. Kekuatanmu lebih besar dari yang kalian tahu. Dengan menggunakan tongkat kayunya, Mbah Taryo melambaikan tangan ke arah makhluk itu. Kalian tidak akan menguasai dunia ini, tidak selamanya. Makhluk itu terhuyung mundur. Wajahnya penuh kebingungan dan rasa sakit. Cahaya yang datang dari Mbah Taryo semakin kuat, mengikat makhluk itu dalam jaring energi yang tak bisa dilawan. Makhluk itu akhirnya menghilang dalam cahaya yang membutakan. Alam kembali menjadi tenang. Namun, meskipun bahaya telah berlalu untuk saat ini, Sita dan Budi tahu bahwa mereka belum aman. Mbah Taryo menatap mereka dengan penuh keprihatinan. Kalian hanya menunda kehancuran, kata Mbah Taryo pelan. Ritual ini belum berakhir. Masih ada yang harus kalian lakukan. Dengan tatapan penuh keheranan, Sita dan Budi hanya bisa menerima kenyataan bahwa jalan mereka belum selesai. Keberanian mereka telah membawa mereka sejauh ini, tetapi perjalanan mereka untuk menutup jendela dunia lain itu masih jauh dari kata aman. Malam mulai turun dengan cepat di alas angker, meskipun matahari masih baru saja terbenam. Sita dan Budi kembali ke desa dengan hati yang penuh kecemasan. Mbah Taryo yang kini bersama mereka tetap diam, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar daripada yang sudah mereka ketahui. Di perjalanan, hutan di sekeliling mereka terasa semakin gelap, dan suara burung hutan yang biasanya ramai, kini hampir tak terdengar. Semuanya seakan terdiam, menunggu sesuatu yang tak terjangkau oleh akal sehat. Sesampainya di desa, suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi lebih mencekam. Rumah-rumah penduduk tampak sunyi, dan sepertinya tidak ada yang berani keluar. Ketegangan yang mereka rasakan di hutan kini menyebar ke seluruh desa, menciptakan perasaan takut yang semakin kuat. Mbah Taryo menghela napas berat, menatap rumah-rumah yang tak berpenghuni, lalu berkata, "Kalian akan tahu siapa yang benar-benar terlibat dalam ritual ini. Kalian harus menghadapi kebenaran yang sulit." Sita dan Budi saling pandang. "Apa maksudnya, Mbah?" tanya Budi dengan suara bergetar. "Ini lebih besar dari yang kalian bayangkan. Para pelaku ritual ini bukan hanya berasal dari dunia kalian, tapi juga dunia lain. Mereka yang menginginkan kuasa atas alam manusia, dan mereka bisa mengubah nasib siapa saja." Sita merasa perasaan tidak nyaman itu semakin menggerogoti pikirannya. "Maksud Mbah, ada orang yang bekerja sama dengan makhluk dari dunia lain?" Mbah Taryo mengangguk pelan. "Kalian belum melihat semua wajah mereka. Mereka tersembunyi di balik kegelapan. Dan mereka tahu bahwa kalian telah menghalangi ritual ini, meskipun hanya untuk sementara." Malam itu, Sita dan Budi tidur dengan gelisah.
Di tengah tidur yang tidak nyenyak, Sita terbangun dengan tiba-tiba. Suara bisikan terdengar jelas di telinganya. Nama-nama yang tak dikenalnya disebutkan dalam bisikan itu, dan sebuah pesan yang sangat menakutkan mengalir dalam pikirannya. Kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Semua yang kamu coba hentikan, hanya akan mengundang lebih banyak kematian. Sita duduk terengah-engah di tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba membangunkan Budi, namun ia merasa seperti terperangkap dalam bayangannya sendiri. Ketika ia menoleh, sesosok bayangan gelap berdiri di ujung kamarnya. Siluetnya sangat tinggi dan tampak menyatu dengan kegelapan. Sita menahan napas, dan untuk beberapa saat, makhluk itu tidak bergerak. Namun, dalam sekejap, bayangan itu bergerak maju, menyentuh jendela kamar dengan tangan yang panjang dan kurus, membuat kaca jendela retak sedikit. Sita menjerit kaget dan memanggil Budi, namun suara itu tampak teredam, seolah tidak bisa keluar. Budi terbangun dan langsung melihat ke arah jendela, matanya tajam. Sita, tenang, ini bukan kenyataan. Jangan lihat itu. Namun, Sita tidak bisa berpaling. Bayangan itu perlahan mulai memudar dan menghilang, meninggalkan rasa ketakutan yang mendalam di dalam hati Sita. Hatinya berkata bahwa itu bukan hal biasa, dan ancaman yang mereka hadapi lebih dari sekedar makhluk gaib. Pada saat itu, pintu kamar mereka terbuka dengan keras, dan Mbah Taryo muncul dengan wajah serius. Itu adalah pertanda. Sesuatu yang lebih besar telah bergerak. Sita dan Budi mengikuti Mbah Taryo ke ruang tengah rumah Mbah Taryo. Di meja yang terbuat dari kayu besar, Mbah Taryo membuka sebuah peta kuno yang penuh dengan simbol-simbol dan tanda-tanda yang tidak mereka pahami. Ini adalah peta yang menunjukkan jalur portal yang terbuka di alas angker. Portal ini bukan hanya sekadar gerbang. Ini adalah tempat di mana dunia ini dan dunia lain bertemu. Dan sekarang, dunia itu semakin leluasa memasuki dunia kita. Sita, Budi, kalian harus memilih. Budi menatap peta itu dengan penuh kecemasan. Apa yang harus kita pilih, Mbah? Mbah Taryo mengangkat tangannya, dan sebuah cahaya kecil muncul di atas peta. Kalian harus menghentikan ritual ini sekali dan untuk selamanya. Tapi untuk itu, kalian harus masuk ke dalam dunia mereka. Kalian akan masuk ke dalam dunia lain melalui portal yang terbuka di sana, dan menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang kalian kira. Sita terdiam. Apakah kita benar-benar harus melakukannya? Apa yang akan terjadi jika kita gagal? Jika kalian gagal, dunia ini akan menjadi bagian dari dunia lain. Jawab Mbah Taryo dengan serius. Kalian akan membuka jalan bagi makhluk-makhluk dari sana untuk berkuasa. Ini adalah pilihan terakhir. Dengan pikiran yang kacau, Sita dan Budi kembali berdiskusi. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidup mereka, dan mereka tak bisa mundur lagi. Setiap langkah yang mereka ambil kini akan membawa mereka lebih dekat ke dunia yang penuh dengan ancaman yang tak terbayangkan. Malam itu, mereka bersiap-siap untuk memasuki hutan sekali lagi. Kali ini, mereka tidak hanya menghadapi makhluk dari dunia lain, tetapi juga kekuatan jahat yang telah lama tersembunyi. Namun, dalam hati mereka ada satu harapan, bahwa mereka dapat menghentikan ritual ini dan menyelamatkan dunia mereka. Sita dan Budi berdiri di ujung hutan, menatap kegelapan yang menunggu mereka. Cahaya bulan yang remang-remang hanya memberi sedikit harapan, tetapi mereka tahu, ini adalah perjalanan yang tak terhindarkan. Kita harus melakukannya, Budi. Untuk kita, untuk dunia ini, kata Sita, matanya penuh tekad. Budi mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Aku siap. Kita akan melakukannya, Sita. Dengan langkah yang penuh keyakinan, mereka melangkah menuju kegelapan yang menunggu mereka di dalam hutan, menuju portal yang menghubungkan dua dunia, menuju keputusan yang akan menentukan nasib mereka selamanya. Sita dan Budi melangkah ke dalam kegelapan hutan. Rasa takut dan kecemasan menyelimuti mereka, namun tekad untuk menyelesaikan misi ini tetap menguat. Malam semakin larut, dan suasana hutan menjadi semakin mencekam, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Mbah Taryo memberikan mereka sebuah benda kecil,
Sebuah kalung berbentuk simbol kuno yang katanya bisa melindungi mereka dari kekuatan jahat. Saat mereka semakin dalam memasuki hutan, tiba-tiba suara angin terdengar semakin kencang, dan pohon-pohon mulai bergetar seolah ada kekuatan yang mengguncangnya. Dari kejauhan, mereka melihat cahaya yang muncul dan memudar, menunjukkan adanya portal yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia gaib. Tak lama kemudian, sebuah bayangan gelap muncul di hadapan mereka. Sosok itu tinggi besar, dengan wajah yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Sudah terlambat, suara itu bergema, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Ritual sudah dimulai, dan kalian tidak akan bisa menghentikannya. Namun, Sita dan Budi tidak mundur. Mereka melangkah lebih dekat, berusaha tetap tegar meski perasaan takut terus merayap. Mereka tahu ini adalah titik tak terelakkan. Titik di mana nasib mereka dan dunia akan ditentukan. Di depan portal, Sita menggenggam kalung pemberian Mbah Taryo erat-erat, dan tiba-tiba simbol kuno pada kalung itu bersinar terang. Cahaya itu menyelimuti mereka, mengusir bayangan gelap yang menghalangi jalan mereka. Sosok itu terjatuh ke tanah, seakan kekuatan dari kalung itu menyentuh inti kekuatannya. Ini belum berakhir, teriaknya dengan suara menggelegar. Kalian akan menyesal. Namun, Sita dan Budi tidak mundur. Mereka melangkah ke dalam portal, memasuki dunia lain. Di dunia ini, suasana jauh lebih gelap dan suram. Langit dipenuhi awan hitam yang seolah tak pernah bergerak, dan udara terasa berat. Mereka tahu mereka berada di tempat yang sangat jauh dari dunia yang mereka kenal. Namun, di sana, mereka bertemu dengan makhluk-makhluk yang sebelumnya hanya mereka dengar dalam legenda. Makhluk gaib yang penuh kebencian dan keinginan untuk menguasai dunia manusia. Sita dan Budi bertarung dengan kekuatan yang mereka miliki, menggunakan kalung pemberian Mbah Taryo untuk memukul mundur makhluk-makhluk itu. Dalam pertarungan yang sengit, mereka akhirnya berhasil menghancurkan pusat ritual, sebuah batu besar yang dipenuhi simbol-simbol kuno. Begitu batu itu hancur, dunia itu mulai bergetar hebat, seakan sedang runtuh. Dengan kekuatan ritual yang hancur, makhluk-makhluk dari dunia lain kehilangan kekuatannya. Portal yang menghubungkan kedua dunia pun mulai menutup. Sita dan Budi hanya memiliki sedikit waktu untuk keluar dari sana. Mereka berlari menuju portal yang semakin mengecil, merasa bahwa setiap detik sangat berarti. Ketika mereka hampir mencapai batas portal, mereka merasa seolah ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke dunia lain. Namun, dengan usaha terakhir, mereka berhasil melompat keluar dari portal dan kembali ke alas angker. Begitu mereka kembali ke dunia nyata, portal itu akhirnya tertutup rapat. Alam sekitarnya kembali tenang, dan suara angin yang sebelumnya mencekam kini menjadi lebih lembut. Sita dan Budi terengah-engah, lelah. Namun mereka tahu bahwa mereka telah menyelamatkan dunia mereka. Kembali ke desa, Mbah Taryo menunggu mereka dengan wajah yang penuh harapan. Kalian berhasil, katanya dengan tenang. Kalian telah menghentikan ritual yang bisa merusak dunia ini. Sita dan Budi saling menatap, kelelahan namun juga lega. Mereka telah melewati ujian terbesar dalam hidup mereka, dan mereka tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan dan misteri, mereka bisa bertahan. Terima kasih, Mbah, kata Sita dengan suara pelan. Kami hampir tidak berhasil, tapi kami harus melakukannya. Mbah Taryo mengangguk bijaksana. Itulah mengapa kita semua harus saling menjaga. Alam ini bukan hanya milik kita, tapi juga makhluk-makhluk lain. Terkadang kita harus menghadapinya untuk menjaga keseimbangan. Dengan langkah yang lebih ringan, Sita dan Budi kembali ke desa, siap untuk melanjutkan hidup mereka. Mereka tahu bahwa ritual itu sudah berhenti, namun dunia ini tetap penuh dengan misteri, dan tak ada yang tahu apa yang akan datang di masa depan. Cerita ini berakhir dengan pesan bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang selalu mengawasi dunia ini, dan terkadang kita dihadapkan pada pilihan sulit yang tak terelakkan. Namun, dengan tekad dan keberanian, kita bisa menghadapi kegelapan dan melindungi dunia dari ancaman yang tidak terlihat. Dan meskipun malam satu suro telah berakhir, ketegangan tetap ada, karena ritual itu bisa kembali kapan saja, dan dunia ini selalu berada di ambang ancaman baru.